Udah tuh. Halo, Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Dari Bu Destria, selamat pagi. Pagi juga. Ini langsung mulai aja ya presentasinya. Iya, mulai aja. Jadi, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Global Marketplaces and Business Centers. Dan yang pertama itu ada The Marketplaces of North America yang terdiri dari beberapa negara yang merupakan rumah bagi 546 juta penduduk dan menghasilkan sekitar 26% output dunia. Negara pertamanya itu yaitu United States, di mana menyumbang 1/11 dari ekspor dunia dan menyumbang 1/8 impor di dunia. United States memiliki massa tanah terbesar keempat di dunia dan populasi terbesar ketiga di dunia. Dan menyumbang 21% dari PDB dunia sebesar 69,9 triliun. Mata uang Amerika Serikat dianggap sebagai invoicing currency yang digunakan sebagai alat tukar perdagangan internasional. Amerika Serikat ini menempati posisi unik dalam perekonomian dunia karena ukuran dan stabilitas politiknya. Pada 2012, terdapat 132 dari 500 perusahaan besar yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat, di mana 32 diantaranya itu merupakan perusahaan pada peringkat 100 besar. Dengan keadaan geografi, politik, dan karakteristik pasar yang seperti itu, Amerika Serikat cocok dijadikan sebagai pasar utama bagi negara berpendapatan rendah untuk meningkatkan standar hidup melalui strategi pembangunan ekonomi, dan cocok sebagai pasar utama bagi negara berpendapatan lebih tinggi untuk menarik bisnis dari kelas menengah. Sar, lanjut, Sar. Lalu negara selanjutnya adalah Kanada. Kanada memiliki populasi 34 juta jiwa dan massa tanah terbesar kedua di dunia. Ekspor merupakan peran terpenting dalam perekonomian Kanada karena menyumbang 31% dari PDB 2011. Barang ekspor dari Kanada itu mencerminkan kekayaan sumber daya alam Kanada seperti produk hutan, minyak bumi, mineral, dan biji-bijian. Amerika Serikat merupakan pasar dominan ekspor dari Kanada dan merupakan perdagangan bilateral terbesar di dunia.
investor asing tuh jadi tertarik dengan Kanada karena kedekatannya dengan pasar Amerika Serikat. Masih yang Kanada, Sar. Jadi investor asing itu tertarik dengan Kanada karena kedekatannya dengan pasar Amerika Serikat serta infrastruktur dan pendidikan yang berkontribusi besar pada kinerja ekonomi. Namun, konflik yang berkepanjangan di Kanada ini juga dapat menjadi ancaman. Lanjut, Sar. Lalu selanjutnya ada Meksiko. Meksiko menerapkan sistem federal dengan kepala pemerintah yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Dan lebih dari setengah abad menerapkan sistem ekonomi nasionalisme yang sudah dikurangi selama 3 dekade terakhir ini. Dan Meksiko itu sudah memulai membuka pasar untuk investor dan barang asing. Pada 1994, Meksiko memutuskan untuk membentuk NAFTA bersama Amerika Serikat dan Kanada. Pembentukan NAFTA ini memberikan keuntungan bagi Meksiko, seperti terdapat ribuan perusahaan asing yang mendirikan pabrik baru di Meksiko sehingga menghasilkan ratusan ribu pekerjaan baru. Setelah membentuk NAFTA dan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan, Meksiko memutuskan untuk menandatangani perjanjian perdagangan dengan El Salvador, Guatemala, dan Honduras pada tahun 2000 dan menandatangani perjanjian perdagangan dengan Jepang dan Uruguay pada tahun 2004. Next. Lalu selanjutnya ada Central America and the Caribbean. Negara-negara ini secara kolektif memiliki populasi sebesar 85 juta dan PDB sebesar 510 miliar. Beberapa negara ini terfokus pada offshore financing dan industri pariwisata dan termasuk kategori negara dengan pendapatan tinggi. Lalu beberapa negara lainnya diklasifikasikan sebagai pendapatan kelas menengah ke atas karena perkembangan ekonominya terhambat karena dihadapi beberapa masalah seperti ketidakstabilan politik, intervensi militer Amerika Serikat, terus kelas menengah yang lemah, kebijakan ekonomi yang menyebabkan banyaknya kemiskinan, dan pembatasan impor atas barang hasil Amerika Tengah dan Karaib oleh Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Next. Lalu selanjutnya ada the marketplaces of Western Europe, yang termasuk pasar paling makmur di dunia dan terbagi menjadi 2, yaitu negara bagian Uni Eropa dan negara bukan bagian dari Uni Eropa. Next. Next. Ntar dulu lemut. Oke.
Lanjut ya. Lalu selanjutnya itu ada Uni Eropa yang terdiri dari 28 negara dan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perdamaian Eropa dan mengurangi hambatan untuk perdagangan dan investasi. GDP tahun 2019-nya sebesar 17,6 triliun dan populasi 508 juta menjadikan Eropa Barat sebagai salah satu pasar terkaya. Eropa Barat berorientasi pasar bebas dan demokrasi parlementer. Intervensi dan kepemilikan pemerintah memainkan peran yang penting dalam perekonomian Eropa Barat. Dan 17 negara dari Uni Eropa sudah menghilangkan mata uang nasional mereka dan menggantinya dengan euro. Next. Lalu selanjutnya ada Jerman, yaitu anggota Uni Eropa terpenting berdasarkan perspektif ekonomi dengan PDB 2011-nya sebesar 3,6 triliun atau PDB terbesar keempat di dunia dan eksportir terbesar ketiga di dunia. Kekuatan ekonomi Jerman dan kebijakan anti-inflasi yang ketat dari pemerintahan membuat Jerman memainkan peran utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi Uni Eropa. Next. Lalu selanjutnya ada Prancis. Prancis memiliki kepemimpinan yang kuat dalam Uni Eropa. Pemerintah Prancis merupakan pendukung utama yang mempromosikan pertahanan bersama Eropa dan kebijakan luar negeri dan penguatan hak asasi manusia dan hak pekerja di Uni Eropa. Namun, pemimpin Prancis ini menuai kritik karena mengutamakan ekonomi nasionalisme yang bertentangan dengan kebijakan Uni Eropa. Prancis juga menuai kritik karena melindungi subsidi besar yang dibayarkan untuk petani Prancis di bawah United Europe's Common Agricultural Policy. Next. Lalu selanjutnya ada Inggris. Inggris ini telah menolak banyak inisiatif untuk memperluas kekuatan Uni Eropa. Sebagai pendukung kuat kebebasan perdagangan, Inggris telah memberikan penyeimbang yang penting bagi Prancis yang cenderung proteksionis. London, yang merupakan ibu kota Inggris, adalah pusat keuangan internasional utama yang memperkerjakan lebih dari 300.000 di sektor jasa keuangannya. Inggris juga merupakan eksportir dan importir utama barang, tujuan penting dan sumber investasi asing. Inggris juga merupakan rumah bagi kantor pusat atau divisi regional dari banyak perusahaan multinasional. Next. Selanjutnya ada negara satelit Uni Soviet. Banyak dari anggota Uni Eropa yang terbaru adalah negara yang sebelumnya bagian dari Uni Soviet atau bersekutu dengan Uni Soviet secara politik dan ekonomi. Uni Soviet yang hancur pada tahun 1991 menyebabkan sistem perdagangan regional yang didirikan oleh Uni Soviet itu rusak dan negara-negara satelit bekas Uni Soviet harus menyesuaikan dengan hilangnya pasar ekspor yang terjamin. Sehingga negara-negara ini harus bergabung dengan Uni Eropa untuk merestrukturisasi ekonomi dan negara. Next. Lalu selanjutnya ada negara kaya di Eropa Barat yang bukan bagian dari Uni Eropa. Negara-negara ini terdiri dari Islandia, Norwegia, dan beberapa negara perangko kecil lainnya. Negara-negara ini sudah diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia yang berorientasi pasar bebas. Juga secara kolektif menyumbang 2% dari PDB dunia. Perekonomian di negara-negara ini ada juga yang diklasifikasikan sebagai pendapatan kelas menengah oleh Bank Dunia. Hal itu terjadi karena
melambatnya kemajuan ekonomi setelah Perang Dingin, dan kehancuran Yugoslavia pada tahun 1991. Konflik ini membuat banyak perusahaan multinasional ragu untuk berinvestasi di masa-masa sulit itu. Next. Lalu selanjutnya ada pasar Eropa Timur dan Asia Tengah. Next. Terdiri dari beberapa negara. Yang pertama itu negara-negara baru bekas Uni Soviet. Negara ini dibentuk dari bekas Uni Soviet dan mengalami banyak perubahan dalam ekonomi selama 2 dekade terakhir. Bahkan banyak di antara negara tersebut yang masih merasakan akibat dari proses yang menyakitkan untuk beralih dari komunisme ke kapitalisme dan dari totalitarianisme ke demokrasi. Inisiatif Reformasi 1986 pemimpin Soviet yang berupa glasnost dan perestroika memicu politik daerah, revolusi ekonomi, dan sosial. Reformasi ekonomi ini menyebabkan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dan setelah keruntuhan Uni Soviet, 15 negara menyatakan kemerdekaan dan kini sering disebut sebagai newly independent states. Dan pada 1991, 12 dari 15 negara tersebut membentuk Commonwealth Independent States sebagai forum untuk membahas isu-isu penting. Next. Selanjutnya ada Rusia. Rusia merupakan republik yang paling penting dan dominan di antara negara baru bekas Uni Soviet, dengan luas daratan terbesar di dunia, yaitu 6,5 juta mil persegi, dan populasi terbesar ke-9, yaitu 142 juta. Negara ini memiliki sumber daya alam seperti emas, minyak, gas alam, mineral, intan, dan lahan pertanian yang subur. Next. Perkembangan Rusia ini terbagi menjadi 2 kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan Boris Yeltsin, yaitu presiden pertama Rusia yang membuat kebijakan untuk memprivatisasi beberapa perusahaan milik Rusia. Krisis perekonomian terus terjadi, dibebani oleh ketidakmampuan untuk mengumpulkan pajak dan kebutuhan politik, serta harus mensubsidi perusahaan milik negara yang tidak efisien, tetapi tidak juga bisa dijual ke pihak swasta. Sehingga pada Agustus 1998, Rusia mencapai titik rendah ekonominya. Lalu yang kedua itu ada masa kepemimpinan Vladimir Putin, di mana ekonomi Rusia pulih di bawah kepemimpinan beliau dengan sistem perpajakan negara yang dirombak dan diterapkan pajak pendapatan tetap sebesar 13%, kebijakan yang berhasil meningkatkan pendapatan Rusia. Rusia yang merupakan eksportir minyak terbesar kedua di dunia juga diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dan bahan mentah pada tahun 2000, dan PDB Rusia pun terus meningkat sebesar 4,8% per tahunnya sejak 2003. Rusia kini memiliki 526 miliar cadangan mata uang dan menjadikan Rusia memiliki prospek perekonomian berkelanjutan Rusia semakin kuat. Next. Lalu yang terakhir dari pasar Eropa Timur dan Asia Tengah ini adalah negara Asia Tengah bekas Uni Soviet yang terdiri dari beberapa negara dan menjadikan Rusia sebagai peran penting dalam sejarah politik 5 negara tersebut. Dan ketika Uni Soviet bubar pada 1991, kelima negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya dan
berpenduduk dominan beragama Islam. Dengan bahasa Turki, negara-negara ini menderita karena kelangkaan tanah subur, karena pegunungan dan gurun mendominasi tanah mereka. Namun mereka memiliki cadangan bahan bakar fosil yang dapat ditemukan di seluruh Asia Tengah. Pendapatan per kapitanya berkisar 934 sampai 11.356 yang kaya akan minyak. Next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan ya? Salam, kedengaran Sarah. Ya. Lanjut, kita masuk ke the marketplace of Asia. Jadi Asia ini tuh benua yang besar banget. Dan kayak bisa dibaca di PPT-nya, Asia itu merupakan sumber produk berkualitas tinggi dan berkualitas rendah, serta tenaga kerja yang terampil dan tidak terampil. Asia merupakan tujuan utama investasi asing oleh perusahaan multinasional dan juga pemasok utama modal ke negara-negara non-Asia. Jadi, sesama Asia itu ada yang investasi dan ada yang menerima investasi. Namun, entrepreneurs Asia mampu memberikan tekanan kompetitif ke pasar Eropa dan Amerika Utara walaupun PDB dunia yang mereka hasilkan itu cuma 1/3 dibandingkan sama populasi mereka yang 1/3 populasi dunia gitu. Yang pertama ada negara Jepang. Jepang yang kayak kita tahu itu adalah negara kepulauan dengan populasi 128 juta jiwa. PDB mereka pada tahun 2011 itu menyentuh angka 5,9 triliun yang termasuk terbesar kedua. Nah terus kenapa sih Jepang itu bisa maju? Nah Jepang itu maju di bidang ekonomi itu karena hasil kemitraan dia dengan MITI atau Ministry of International Trade and Industry. Dan mereka juga menggencarkan banget gitu di sektor industri. Setelah Perang Dunia Kedua, MITI ini mendorong perusahaan-perusahaan di Jepang untuk memusatkan perhatian mereka pada industri dasar, kayak baja dan pembuatan kapal. Nah, terus kemudian saat negara-negara lain nih selain Jepang baru masuk ke industri yang baja dan pembuatan kapal, MITI ini ngalihin fokus mereka untuk memproduksi mobil sama elektronik sama mesin juga. Nah, tapi pada tahun 1990 perekonomian Jepang itu melambat. Jepang itu juga pernah dikritik karena penggunaan praktek perdagangan yang tidak adil terhadap ekspor dan impor. Nah, terus tantangan Jepang kini adalah krisis demografi karena yang kayak kita tahu orang sana itu menikah tapi nggak pengen punya anak, jadinya mereka itu mungkin sama kayak Korea Selatan akan menghadapi kesulitan di mana SDM mereka itu tuh nggak ada lagi gitu, maksudnya kayak pokoknya nggak kayak Indonesia yang ya tahun itu penduduknya mah ada terus gitu. Lanjut. Kita masuk ke Australia sama New Zealand. Untuk populasi di New Zealand itu ada 4,4 juta jiwa, sedangkan di Australia itu ada sekitar 22 juta jiwa, lupa ditulis di situ. Untuk di Australia sendiri, penduduknya itu terkonsentrasi di daerah pantai. Jadi itu 40% itu tinggal di Sydney atau Melbourne. Kenapa mereka tinggal di pantai? Karena Australia itu kan benua yang besar gitu ya. Nah, kalau misalkan benua besar kayak gitu, itu tuh kayak udah bukan otomatis, pokoknya karena keadaan geografinya seperti itu, tengahnya itu tuh akan menjadi gurun. Jadi yang subur itu cuma di bagian luar-luarnya aja, yang di daerah pantai-pantainya. Nah, makanya kenapa penduduk mereka itu banyaknya mengelilingi lingkaran pantai benuanya itu. Sama sih dua-duanya itu kayak akan SDA tapi SDM-nya sedikit. Kalau untuk dari Selandia Baru sendiri, yang kayak kita tahu mereka terkenalnya sama yang ikon sapi ya, karena mereka itu termasuk negara dengan peternakan sapi terbesar. Jadi kalau misalkan ngelihat dari botol susu,
kan tuh kebanyakan pasti kayak bukan botol susu, apa sih, kardus susu tuh kebanyakan mereka bilangnya dari sapi New Zealand dan segala macam. Nah, kalau untuk Australia sendiri, Australia itu terkenal sama ekspornya yang kayak mineral gitu, kayak misalkan emas, biji besi, dan batu bara. Dan kalau New Zealand tadi yang kayak saya bilang itu dia dari ininya apa, peternakannya. Nah, Selandia Baru memperoleh reputasi internasional sebagai yang terdepan dalam peradaban dunia menuju ketergantungan yang lebih besar pada berbasis kebijakan pasar. Yang lanjut kita masuk ke Four Tigers. Nah, 4 macan ini sering kan kita dengar kayak 4 macan Asia gitu. Nah, mereka itu masih sering diklasifikasikan sebagai pasar berkembang. Tapi sebenarnya mereka itu udah maju karena telah mencapai klasifikasi negara berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia selama lebih dari 1 dekade. Nah, mereka itu tuh ada apa aja, kita bahas dari yang pertama itu Korea Selatan. Karena ini yang di PPT itu termasuk sejarah ya, mungkin saya akan bahasnya dari segi ekonominya aja. Ekonomi Korea Selatan itu merupakan yang terbesar ke-12 berdasarkan PDB. Negara ini tuh tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional, kayak G20 ekonomi utama, APEC, WTO, dan OECD. Pertumbuhan ekonomi Korea itu sangat cepat, membuat negara Korea ini tuh dikenal dengan sebutan macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian dunia. Nah, terus ekspor mereka itu menduduki urutan yang keberapa? Mereka tuh menduduki tempat ke-8 terbesar di dunia. Sementara dinilai impornya itu mereka menduduki di tempat ke-10 terbesar di dunia. Nah, terus mereka itu kok bisa maju gitu? Korea itu bergerak di negara yang terindustrialisasi. Jadi itu mereka kegiatan ekspornya itu di bidang-bidang elektronik atau kayak mesin-mesin. Jadi komoditas ekspor mereka adalah barang-barang manufaktur atau elektronik. Nah, terus komoditas impor mereka terbanyak dari Indonesia itu adalah komoditi batu bara. Terus kita lanjut ke Tiongkok atau Taiwan. Nah, bisa dibaca juga di PPT, mungkin aku mau jelasin yang selain dari PPT. Jadi, kalau untuk Taiwan sendiri, pertumbuhan nyata GDP mereka itu rata-rata tuh 8% selama 3 dekade terakhir. Nah, ekspor mereka itu tuh tumbuh cepat dan telah menyediakan dorongan utama bagi industrialisasi. Tingkat inflasi dan pengangguran di negara mereka itu rendah. Nah, terus surplus perdagangan mereka itu tuh cukup besar. Nah, terus mata uang asing mereka itu yuan kan, itu merupakan yang ketiga terbesar di dunia. Nah, untuk sektor pertanian yang mereka sendiri menyumbangkan 3% dari GDP. Nah, kenapa sih mereka ini juga bisa maju gitu? Mereka itu tuh merupakan negeri yang banyak berinvestasi di negara-negara Asia lainnya, kayak contohnya ke Indonesia, Thailand juga, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Nah, terus mereka ekspornya itu apa? Mereka ekspor itu adalah sama kayak Korea, mungkin cuma beda di barangnya aja, tapi masih bergerak di elektronik gitu. Jadi mereka adalah negara industrial gitu. Mereka tuh membuat mesin-mesin. Nah, terus impor terbesarnya dari Indonesia apa? Sama kayak Korea, mereka juga impor terbesarnya dari Indonesia itu adalah komoditas batu bara. Lanjut lagi ke Singapura. Singapura ini merupakan negara yang itu bekas kolonialisme Inggris. Nah, mereka juga nggak terlalu besar, kayak apa ya? Bahkan kayaknya lebih besaran mereka dikit dari Jakarta kayak gitu. Kayak nggak terlalu besar banget. Populasinya itu cuma 5,2 juta jiwa. Dan awalnya mereka nggak semaju ini gitu. Kenapa sih mereka itu bisa maju?
kalau nggak salah itu ada pemimpin Singapura, saya lupa namanya siapa. Pokoknya dia itu berhasil berhasil merevolusi ekonominya Singapura ini dengan memerangi pengangguran kronis. Terus mereka juga menciptakan clean governmental, jadi di mana pemerintahannya itu tuh kayak bebas korupsi gitu. Jadi investor pun mau menginvest ke mereka itu percaya karena negaranya pun bersih gitu. Singapura sendiri karena mereka tuh nggak punya tanah ya, maksudnya nggak punya tanah yang luas untuk kayak ada pertambangan atau segala macam, akhirnya itu mereka fokus ke bidang-bidang yang industrinya itu teknologi tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, kita search di Google, kenapa sih Singapura itu bisa maju? Karena mereka itu negara yang industrial juga, mereka tuh fokus pada high tech gitu. Jadi pengembangan teknologi yang canggih, yang tinggi, dan bisa diekspor ke negara luar gitu. Nah itu mereka bisa kayak gitu karena pada waktu itu mereka tuh melakukan revolusi mental gitu ibaratnya. Mereka tuh jadi mungkin mengadopsi etos kerja negara luar yang kerjanya itu disiplin, kerja keras, terus etos kerjanya baik, dan rajin juga. Pada tahun 2011 ini, pendapatan per kapita Singapura adalah $46.241, terus ekspornya itu mencapai 410 miliar, merupakan 171% dari PDB sebesar 240 miliar. Nah, terus sekarang itu Singapura itu lagi kekurangan tenaga kerja. Makanya banyak dari mereka itu dari negara-negara lain itu datang ke Singapura, karena Singapura pun sendiri juga welcome sama kedatangan orang-orang luar gitu. Sama investasi luar negeri pun mereka itu sangat terbuka. Jadi negara mereka berkembang pesat, terlepas dari posisi mereka yang memang sangat strategis. Terus yang terakhir ada Hong Kong. Hong Kong itu lahir dari perang opium dari tahun 1839 sampai 1842. Nah, daya tarik Hong Kong sendiri itu adalah pelabuhannya. Terus mungkin ini Hong Kong itu mirip kayak daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Cina itu dengan menetapkan Hong Kong itu sebagai Special Administrative Region, di mana si Hong Kong ini tuh jadinya tuh memiliki badan legislatif, kebebasan ekonomi, status pelabuhan yang bebas, dan sistem perpajakan tersendiri, dan menikmati hak-hak ini yang diberikan sama Cina itu sampai tahun 2047. Nah, terus Hong Kong itu kenapa bisa maju? Nah, sama kayak sebelum-sebelumnya, SDM mereka itu tuh juga bagus. Mereka tuh memiliki tenaga kerja yang berpendidikan tinggi sama produktif. Nah, mereka juga bergerak di industri seperti tekstil dan elektronik, terus menyediakan layanan perbankan dan keuangan untuk sebagian besar Asia Timur. Nah, Hong Kong ini karena letaknya di antara Taiwan sama Cina, itu jadi jembatan bagi perusahaan yang ingin investasi ke Cina. Nah, terus statistik ekspor Hong Kong pada tahun 2011 itu sebesar 456 miliar atau 183% dari PDB yang berjumlah 249 miliar. Yang selanjutnya itu ada negara Cina. Kayak yang kita tahu, Cina itu daratannya itu luas banget, dan populasi mereka juga yang terbesar di dunia. Sekarang Cina itu udah kayak equal standing sama Amerika karena dia udah maju banget. Nah, kenapa sih alasannya Cina itu bisa maju gitu? Padahal mereka rasnya itu juga banyak gitu, daratannya juga luas. Kenapa mereka bisa maju? Yang pertama itu karena waktu itu di tahun 1800-an, pokoknya di abad 19 awal, ketika Mao Zedong itu mereformasi sih. Ibaratnya dia tuh memperkokoh fondasi Cina. Jadi Mao Zedong itu
fokus pada kayak pertanian. Jadi tuh dia ketika si Cina itu diembargo sama Barat, si Mao Zedong itu kayak ya udah kayak saya juga nggak perlu bantuan kalian, saya bisa sendiri, kayak negara saya itu bisa sendiri. Akhirnya mereka fokus pada pembangunan fondasi yang kuat kayak di pertanian, pembangunan industri dasar kayak misalkan baja, mesin industri, semen, dan si Mao Zedong itu juga menghapuskan diskriminasi gender gitu. Nah, fondasi-fondasi ini yang ngebuat Cina itu tuh nggak fokus pada ini pertengkaran ras atau gimana, jadi tuh dia langsung aja gitu setelah si Mao Zedong melakukan fondasi ini, mereka bisa fokus untuk mengembangkan perekonomian mereka gitu. Jadi ketika siapa namanya ya, kalau nggak salah Zeping ngelakuin reformasi pada Cina setelah Mao Zedong itu, Cina itu bisa langsung maju dengan pesat gitu. Karena nggak kayak negara lain yang sibuk sama perang dalam negaranya sendiri, kayak perang ras, perang suku, atau perang antar golongan. Si Cina itu tuh udah kayak selangkah lebih majunya daripada mereka. Kayak gitu. Dan kayak yang kita tahu juga, Cina itu tempatnya tuh, bukan tempatnya, mereka itu tuh produksinya itu tuh emang beneran kayak kenceng banget, beneran massal, dan perusahaan-perusahaan asing pun di luar Cina itu punya pabrik produksinya itu di Cina karena bahan produksinya itu pun murah. Tuh. Lanjut ke India. India itu termasuk negara termiskin dengan PDB per kapita 1488, dan nggak jarang sih India itu sering dibandingin sama kita. Jadi kita kayak kalau mau ngeliat negara berkembang nih, mau apple to apple-nya itu Indonesia sama India gitu, karena mirip-mirip gitulah kan. Mereka juga negara dengan kepadatan penduduk kedua dengan sejumlah 1 miliar pada tahun 2000. Kan di tahun sekarang udah lebih banyak lagi, bisa dicek mungkin datanya nanti di Google aja. Nah, kenapa sih India itu masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang gitu? India itu sebenarnya nggak jauh beda sama Indonesia, tapi IT mereka itu lebih pesat gitu, lebih bagus daripada Indonesia. Tapi peliknya itu mungkin sama ke Indonesia, kayak budaya mereka yang cukup kental. Jadi untuk kayak perempuan itu masih merasakan diskriminasi gender, di mana itu mereka harus bergantung sama penghidupan yang lebih layak kalau menikah sama laki-laki. Jadi kalau misalkan ingin ekonominya meningkat, ya mereka menikah sama laki-laki gitu, harus menikah. Nah, mereka juga ekspornya itu lebih bergantung pada sumber daya alam, jadi bukan negara yang terindustrialisasi. Kayak gitu. Terus ada yang terakhir, Southeast Asia. Ini ada negara-negara di negara-negara di Asia Tenggara, ada Indonesia juga. Lanjut. Nah, kenapa Southeast Asia itu masuk ke marketplace Asia? Nah, sebenarnya ada 3 negara dengan pasar terbesar gitu buat negara-negara asing, itu ada Indonesia, Thailand, sama Malaysia. Kenapa 3 negara tersebut? Karena 3 negara ini tuh labor cost-nya itu terendah gitu. Jadi ketika perusahaan-perusahaan Jepang ngelihat di negara asal mereka nih, di Jepang ini, gaji karyawannya itu tuh semakin tinggi gitu. Karena semakin tinggi, mereka cari alternatif lain, yaitu untuk membangun pabrik di negara lain di mana gaji SDM-nya itu tuh masih rendah. Jadi kan mereka bisa push pengeluaran mereka tuh. Nah, otomatis pendapatan mereka kan juga jadinya lebih naik dong. Nah, akhirnya mereka pilihlah negara-negara berkembang kayak Indonesia, Thailand, sama Malaysia. Nah, contohnya itu kayak apa? Misalkan kayak Intel. Intel itu buka pabrik yang bernilai miliaran tuh di Vietnam gitu, di ibu kotanya di Ho Chi Minh.
Nah, terus kita lanjut ke marketplace of Africa and Middle East. Sorry ya kalau misalkan lama ganti slide-nya karena tuh laptopnya itu kayak lemot gitu. Maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa, Moy. Terus kita sekarang lanjut ke Afrika. Afrika itu rumah bagi 1,1 miliar orang dengan 55 negara. Itu benuanya maksudnya. Terus kalau misalkan negaranya sendiri itu, Afrika itu pernah dijajah, sebagian besar Afrika itu pernah dijajah sama kayak Inggris. Terus pokoknya kayak kekuatan-kekuatan Eropa. Kenapa sih mereka pengen ngejajah Afrika? Karena kalau Inggris itu ngelihat terusan Suez itu sebagai pelabuhan yang strategis gitu. Jadi mereka itu ngelihat terusan Suez di Afrika itu sebagai jalan pintas ketika mau nganterin komoditi mereka balik ke negara asalnya. Nah, karena sejarah di Afrika juga cukup pelik gitu, adanya apa waktu itu ya? Diskriminasi antara ras kulit hitam, kuning sama putih. Jadi itu mereka ada pembagian antara ras gitu. Nah, dimulai dari situlah kayak Afrika itu bergerak untuk mendapatkan kemerdekaan mereka gitu. Jadi setelah mereka merdeka, beberapa negara itu masih ada yang mempertahankan ikatan mereka sama negara yang pernah ngejajah daerah-daerah mereka. Kayak misalkan yang ada di PPT, negara Chad, Niger, Cote d'Ivoire, atau Pantai Gading itu mereka masih mempertahankan hubungan mereka sama Perancis. Sedangkan kayak Kenya, Zimbabwe, dan Republik Afrika Selatan itu tuh masih berhubungan juga sama Inggris gitu. Nah, mereka pernah mengalami ledakan komoditas pada tahun 2000-an. Nah, itu dipicu oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Pada tahun 2011-nya ekspor mereka itu berat di mineral ya, karena mereka itu emang negaranya bukan negara yang subur akan hutan atau yang gimana ya, yang bisa subur akan kalau ditanami tanaman-tanaman pangan. Jadi mereka itu kayaknya akan di mineralnya. Dari situ menyumbang 24% dari PDB sejumlah 408 miliar. Nah, sekarang maju ke pertanyaan, kenapa sih Afrika itu belum maju gitu? Mungkin ada beberapa alasan yang bisa dikasih, yaitu kayak misalkan pemerintahan mereka yang korup. Jadi udah kayak kita kan sering baca berita di mana pemerintahan mereka itu tuh nggak bersih gitu. Mungkin mirip-mirip sama Indonesia, tapi mungkin Indonesia lebih baik sedikit. Terus kondisi ekologis yang kurang mendukung, karena yang saya bilang tadi, mereka itu apa ya, nggak cocok untuk ditanami tanaman-tanaman pangan, misalkan kayak jagung, beras, dan segala macamnya itu nggak cocok. Terus kualitas SDM-nya juga, kualitas SDM, jadi kolonial penjajahan yang mereka rasakan itu nggak memberikan efek gitu, nggak memberikan peningkatan SDM kepada mereka. Mungkin kalau Indonesia itu masih mending ketika kita dijajah, kita masih merasakan beberapa dari rakyat-rakyatnya itu pendidikan gitu, mengenyam pendidikan, sementara kalau Afrika itu tuh enggak. Nah, terus mereka juga negaranya itu nggak bisa memanfaatkan penggunaan kebijakan hutang itu dengan baik. Kayak gitu. Lanjut ke Middle East. Middle East itu disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Misalkan kayak kalau pernah dengar Babilonia, itu ada di Middle East. Nah, terus mencakup wilayah antara Asia Barat Daya dan Afrika Timur Laut. Nah, pada tahun 2011-nya, kan Arab Saudi ada di Middle East, yaitu menghasilkan PDB dengan jumlah 577 miliar, memiliki ekonomi terbesar di Timur Tengah karena usaha mereka itu kuat di
minyak bumi, tapi Israel itu punya pendapatan yang tertingginya pada tahun 2011-nya itu dengan jumlah 31.282 per tahun. Nah, mereka itu juga di daerah Middle East itu termasuk negara-negara Islam kebanyakan yang cenderung rawan sama konflik. Jadi kalau misalkan kita lihat kan Amerika tuh punya banyak base militer ya di negara-negara ini. Karena emang negara-negara ini tuh rawan gitu sama konflik. Dan sebenarnya negara ini tuh bisa maju, tapi yaitu karena konflik-konflik yang berkepanjangan, jadinya investor itu ragu untuk menaruh uang mereka di sana. Mungkin kayak cuma di Arab, di negara-negara yang emang maju secara negara-negara yang maju dan punya pendapatan yang tinggi kayak gitu. Terus yang terakhir kita masuk ke marketplace of South America. South America ini tuh ada berapa negara? Ada 13 negara dengan sejarah, politik, masalah ekonomi dan sosial yang sama. Negaranya itu apa aja? Ada Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia dan sebagainya. Nah, Amerika Selatan ini dulunya itu pernah dijajah sama negara Eropa. Pernah dijajah sama Inggris, Spanyol, sama satu lagi saya lupa. Pokoknya sama 3 kekuatan negara Eropa. Nah, si penjajahnya ini mengeksploitasi tambang emas dan perak, terus mengubah ladang mereka tuh jadi perkebunan tebu, tembakau, dan kakao. Di akhir abad ke-18, kekuatan Eropa itu mulai melemah di Amerika Selatan. Nah, tapi kemerdekaan negara-negara ini di tahun 1825 itu enggak membuat masalah yang ada di negara itu tuh makin membaik gitu. Masalahnya itu kayak ada dari disparitas pendapatan sama kemiskinan. Nah, 2 masalah ini tuh menyebabkan ketidakstabilan politik dan adanya menimbulkan seruan untuk reformasi gitu. Setelah Perang Dunia Kedua, mayoritas negara Amerika Selatan mengikuti kebijakan substitusi impor sebagai cara mendorong pembangunan ekonomi. Nah, masalah-masalah mereka yang temui itu setelah mengadaptasi kebijakan impor itu apa aja? Jadi kayak pasar domestiknya mereka terlalu kecil, harga barang produksi dalam negaranya itu cenderung lebih mahal, terus tingginya biaya impor produksi dalam negeri, sama akhirnya pemerintah itu mensubsidi dan menasionalisasikan perusahaan dengan membebankan pembayaran pajak pada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Sama yang terakhir tuh mereka mengalami defisit anggaran. Nah, pada tahun 1980-nya, banyak negara Amerika Selatan tidak lagi menggunakan kebijakan substitusi impor dengan menurunkan hambatan tarif, mencari perjanjian perdagangan bebas, memprivatisasi industri, dan memposisikan ekonomi untuk bersaing secara internasional. Nah, setelah itu masuk ke era 90-annya, ekonomi mereka itu berkembang pesat. Kebanyakan dari negara yang ini tuh mereka tuh juga ekspornya kencang di SDA-nya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak negara maju yang berasal dari benua Amerika Selatan ini. Untuk sebenarnya itu udah keseluruhan dari PPT-nya. Untuk kesimpulannya sendiri yang bisa kita kasih ini secara garis besar, negara-negara itu kaya akan sama budaya, sama sejarah, dan keadaan yang sekarangnya. Jadi sejarah itu menciptakan negara yang ada ini, negara sekarang ini gitu. Jadi untuk kalau misalkan kita pengen investasi, kita pengen bikin bisnis di sana, kita tuh harus memahami gitu, mereka itu apakah mereka budayanya itu bagus untuk kita masukin bisnis kita, apakah tempatnya itu strategis, apakah kita bisa menemukan potensi di negara itu, sama sistem mereka itu tuh mendukung atau enggak gitu. Nah, dan tiap negara itu juga punya kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Kayak beberapa memang kuat di ekspor SDA-nya, beberapa memang kuat di industrialisasinya. Dan
sepintar-pintarnya kita, bagi investor untuk melihat di mana bisnis kita bisa thrive di negara tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Terima kasih buat Mulia Sarah sama Miftahul Jana udah presentasi hari ini. Nah, sekarang dibuka sesi pertanyaan. Yang pertama itu kelompok 6, 5, sama 4 ya. Bisa dijelaskan lagi pertanyaannya dari tiap-tiap kelompok biar presenternya bisa menjawab dengan jelas ya. Terima kasih. Silakan. Mulai dari kelompok berapa dulu? Yang udah ready aja dulu. Ya udah, saya dulu deh. Ya udah silakan. Ya, nama saya Reza, perwakilan dari kelompok 6. Jadi di buku telah dijelaskan atau disebutkan bahwa penduduk Asia lebih dari sepertiga populasi dunia, namun hanya menghasilkan kurang dari sepertiga PDB dunia. Nah, pertanyaannya apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Coba dijelaskan oleh kelompok 2. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya semuanya ya? Enaknya langsung jawab apa tampung dulu? Sebenarnya kok jawab bisa sekarang sih. Ya udah boleh dijawab aja daripada belum yang lain. Ya udah dijawab aja ya. Kenapa Asia itu populasinya 1/3 dunia, tapi PDB yang dihasilkannya itu kurang dari 1/3 gitu. Sebenarnya simpelnya itu karena negara-negara di Asia itu PDB-nya itu nggak merata. Asia yang kita tahu negaranya itu banyak banget, mulai dari Indonesia sampai ke Cina. Nah itu tuh negaranya tuh banyak banget sampai yang kecil-kecilnya itu tuh, nah itu yang bikin PDB-nya itu kurang dari 1/3 dunia. Karena yang kita tahu yang besar itu kayak cuma Cina, terus apa lagi ya, kayak Korea, terus Jepang. Nah yang masih berkembangnya ini kayak Indonesia, Malaysia, di negara-negara yang kayak di Asia Tenggara, terus negara-negara kecil lainnya itu yang ngebuat PDB-nya itu tuh nggak bisa sampai sejumlah dengan 1/3 dunia gitu. Karena negara-negara berkembang ini yang di luar dari negara maju tadi, negara-negara berkembang ini masih belum bisa menghasilkan pendapatan per kapita yang tinggi gitu. Jadi kalau misalkan mereka semua nih bisa bergerak dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan atas gitu, bukan nggak mungkin kalau seandainya itu 1/3-nya itu populasi itu akan sama dengan pendapatannya, jadi sama-sama 1/3 gitu. Masalahnya adalah ketika perbandingan antara yang negara majunya itu sama yang masih berkembangnya dengan pendapatan yang masih lebih rendahnya itu lebih banyak yang berkembangnya, kayak gitu. Oke, makasih ya Mulia atas jawabannya. Iya. Selanjutnya bisa dijelasin pertanyaan dari kelompok 5 atau 4?
Kelompok 5 ada Akbar sama Tito. Kelompok 4 Amalia sama Amara. Langsung ini aja, Wek. Ditanyain. Iya, ditanyain, dia jelasin aja. Pertanyaannya tuh gimana? Bentar. Ini dari saya kelompok 5. Udah mulai dari Miftah. Apakah politik di suatu negara mempengaruhi suatu kegiatan bisnis yang ada di negara tertentu? Jika iya, apa yang mempengaruhi hal tersebut dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa langsung dijawab. Langsung jawab aja ya. Kenapa politik itu bisa nggak sih mempengaruhi kegiatan investasi bisnis di negara tersebut gitu? Jawabannya bisa, kayak memungkinkan untuk memberikan efek gitu. Kayak kenapa? Karena misalkan gini, kayak di politiknya di Indonesia kan politik itu masuknya ke dalam kebijakan juga ya. Jadi ketika politiknya itu nggak stabil gitu, banyak faksi-faksi yang bertikai. Nah, itu kan artinya stabilitas kebijakannya di negara itu tuh bakal simpang suar. Nah, kalau misalkan ada satu stabilitas politik dalam negara itu kayak stabil gitu, misalkan kayak berarti kan kalau misalkan politiknya itu goyah-goyah, itu membuka kemungkinan akan adanya aturan sama kebijakan yang baru gitu. Kalau ada stabilitas, itu lebih ngebuat investor itu kayak lebih yakin untuk ngasih uangnya ke negara tersebut. Kayak kalau yang kita tahu, kebijakan di Indonesia itu tuh cepat bergantinya dan termasuk yang rumit juga. Misalkan kayak waktu itu Omnibus Law ya, kan itu katanya ini menguntungkan investasi asing tapi merugikan bagi pekerja buruh di Indonesia. Nah, ketika hal itu jadi atau enggak ya. Nah, ketika hal itu terjadi, investor itu tuh jadi bingung gitu. Kalau misalkan iya ini jadi, ya mereka akan invest gitu. Tapi kalau nggak jadi, mereka mundur. Nah, kalau misalkan nanti ada kejadian yang sama lagi kayak gitu, mereka itu bakal mikir dong, apakah kebijakan ini bakal ditarik, apakah kebijakan ini ketika udah diimplementasikan, apakah akan diberhentikan ya, apakah akan dihilangkan ya, karena stabilitas politik di Indonesia itu emang nggak stabil gitu, karena fraksi antara yang oposisi sama yang pemerintahannya ini emang bergesekan terus gitu, kayak masyarakatnya sama pemerintahannya itu sering gesrek, jadi investor pun ngelihat kayaknya hawanya tuh di sini enggak stabil, enggak aman ketika mereka mau dirikan usaha. Mungkin dikit-dikit ntar buruhnya minta demo karena ngerasa kebijakan pemerintahnya itu enggak baik, enggak menguntungkan mereka, terus akhirnya perusahaan investor ini jadi mengalami kerugian. Nah, akhirnya tuh mereka itu mikir 2 kali, bahkan mikir 3 kali mau apa ya? Bagus kan investasi Indonesia karena politiknya sendiri pun enggak stabil gitu, berubah terus karena banyaknya pergesekan aturan. Kayak gitu. Jelas nggak kira-kira? Gimana Akbar? Udah jelas Mul. dari jawab? Jelas, Mul. Makasih, Mul ya. Ya, Selanjutnya dari kelompok berapa tadi tuh? Kelompok 4. Iya, aku mau nanya. Langsung pertanyaannya aja ya.
Iya, silakan. Pertanyaannya jadinya, bagaimana cara negara Indonesia bisa berada di marketplace Asia? Nah, tolong jelasin ya. Makasih. Sorry nanya dulu, ini pertanyaannya sampai berapa ya? Sampai 6, Mul. Ya udah berarti yang 3 awal ini gue jawab dulu, ntar sisanya Miftah. Kenapa Indonesia bisa termasuk di marketplace of Asia? Sebenarnya semua negara itu bisa jadi sasaran tempat pasar gitu. Cuma kenapa Indonesia itu disebutkan dalam bukunya gitu, punya kayak apa ya, special mention gitu misalkan lah ya. Yang pertama yang tadi kayak udah dibahas dari di PPT, Indonesia itu pasar yang sangat menjanjikan karena negaranya itu luas, penduduknya itu banyak, dan masih berkembang. Dan ketika investor mau naruh pabriknya di negara ini tuh mereka juga tertarik karena ya itu yang tadi dibilang, SDM-nya itu masih murah dan mau mendapatkan sumber daya alamnya pun termasuk masih mudah dan murah juga gitu. Jadi kayak mereka tinggal bawa teknologi mereka aja nih ke Indonesia, terus ngambil SDA-nya di sini gitu. Nggak perlu repot-repot di negara mereka yang emang, karena selain dari Indonesia tuh mereka, negara-negara lain itu udah bergerak ke industrialisasi gitu, bukan ekspor yang berbentuk komoditas alam kayak misalkan cengkeh atau beras atau misalkan kayak pokoknya tumbuh-tumbuhan gitu, mereka tuh udah nggak kesana lagi, mereka juga nggak punya space-nya lagi untuk ngelakuin hal itu, cuma ada di Indonesia gitu. Akhirnya mereka ngelihat, oh Indonesia itu tanahnya luas, banyak yang belum terjamah gitu, misalnya banyak yang belum diambil gitu alamnya, dan teknologi kita pun sendiri ini belum mampu untuk mengolah sumber daya yang ada di negara kita sendiri. Nah, akhirnya investor ngelihat kesempatan itu dan menjadikan dan melihat bahwa Indonesia itu adalah pasar yang menguntungkan buat mereka. Kayak gitu. Jelas gak? Iya, jelas, makasih. Ya, selanjutnya buat kelompok 3, 1 sama kelompok 13 untuk ngejelasin pertanyaannya. Ini mau Kelompok 3 siapa dulu nih? yang udah kamu. siap aja dulu, boleh. Kelompok 3 dulu dong. Ya udah, silakan. Iya, taruh. Kelompok 3, pertanyaannya, Amerika Serikat dianggap sebagai invoicing currency karena mempunyai nilai tukar uang dunia. Apa keistimewaan yang didapatkan suatu negara tersebut dalam bisnis internasional? Udah. Terima kasih ya kelompok 3 atas pertanyaannya. Iya. Jadi seperti yang udah dijelaskan di PPT tadi juga, invoicing currency itu dari Amerika Serikat kan. Amerika Serikat dolarnya itu invoicing currency yang digunakan sebagai alat tukar perdagangan internasional. Nah, kelebihannya apa? Jadi karena Amerika Serikat ini yang punya dolar invoicing currency, jadi mata uangnya ini liquid, di mana biaya transaksinya itu jadi rendah kalau mereka di perdagangan internasional, dan itu berpengaruh ke neraca perdagangan mereka dan pergerakan nilai tukar.
Itu sih. Cukup gak Nunggi? Cukup, Mip. Selanjutnya ada yang mau ngejelasin pertanyaan lagi? Kelompok 1 atau 13? Boleh, Rangga, kelompok 1. Ya udah. Jadi pertanyaannya kan, ini berdasarkan slide kalian yang tadi di slide yang negara India. Kalau menurut apa yang saya tahu, mungkin bukan saya aja yang merasakan, orang lain juga kita tahu kalau India itu isinya itu warga India itu pada pintar-pintar. Di India itu memiliki SDM yang berkualitas. Kita juga tahu banyak orang India yang berhasil, yang pandai di bidang sains, IT, terus banyak dari mereka juga yang bekerja di perusahaan Amerika. Nah, tapi kalian memaparkan bahwa India itu termasuk negara miskin dengan PDB yang sangat kecil. Tapi sepengetahuan saya juga, India itu juga termasuk dari dalam bagian negara G20, yaitu 20 negara dengan perekonomian yang maju di dunia, yang bisa dikatakan kayak gitu. Nah, menurut kalian kenapa bisa India itu, maksudnya kan kalian menyebutkan tadi kok tetap dia jadi negara miskin dengan pendapatan PDB yang sangat kecil. Nah, itu kenapa bisa India itu bisa tetap menjadi negara miskin padahal dia itu memiliki SDM yang berkualitas dan bahkan dia juga bisa masuk ke dalam negara G20. Mungkin saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Langsung dijawab ya, kelompok 1. Makasih atas pertanyaannya. Jadi yang data yang kita tampilin ini kan emang sesuai buku dan itu kayaknya emang belum update gitu ya. Jadi sekarang ini emang India bukan lagi negara miskin yang PDB-nya kecil sih, tapi tadi yang seperti udah ditanyain kenapa padahal SDM-nya berkualitas tapi itu PDB-nya masih kecil gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bikin PDB-nya ini kecil walaupun SDM-nya itu berkualitas. Jadi kan PDB itu nggak hanya dipengaruhi oleh SDM ya, tapi kalau di kasus yang PDB India tahun 2018, itu mereka PDB-nya kecil karena konsumsi dan investasinya menurun, dipengaruhi pelemahan permintaan domestik dan global, juga kondisi likuiditasnya yang ketat. Jadi walaupun SDM-nya tinggi juga itu kalau PDB dipengaruhi oleh hal-hal lainnya kayak gitu sih. Mungkin Sarah mau tambahin, Sar? Kalau dari saya sendiri sih cukup ya. Mungkin karena kalau yang kita ngeliat juga, iya mereka SDM-nya pintar gitu. Sebenarnya kalau kita bandingin sama negara sendiri, SDM Indonesia itu banyak yang pintar juga gitu, yang menang Olimpiade internasional inilah atau itulah. Banyak gitu yang sampai kuliah ke luar negeri, ke Harvard dan Cambridge dan teman-temannya itu. Cuma ya itu karena perbandingan antara mereka yang bisa dan yang nggak bisa itu tuh terlalu besar gitu. Jadi kalau kita mau ngubah kualitas negara, kadang kalau misalkan kita punya nilai, kita punya dari 5 nilai itu 9, terus 7, 5, sama 4. Nah, rata-ratanya kan jadi jelek ya sama nilai yang jelek. Nah itu mungkin perbandingannya tuh kayak gitu antara mereka yang memang berpenghasilan tinggi, memang pintar, sama mereka yang masih belum mengenyam pendidikan, sama yang pendapatannya itu masih rendah, sama mereka yang emang belum menyentuh pendidikan sama sekali. Nah, yang kayak kita tahu kemiskinan di India itu juga jadi faktor gitu, karena kemiskinan itu kan menutup akses pada pendidikan gitu. Karena emang mungkin negaranya belum bisa meraih penduduk-penduduknya untuk
mendapatkan akses pendidikan yang sama yang sampai tinggi gitu. Itu sih kira-kira penjelasannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kelompok 13 untuk menjelaskan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya perwakilan kelompok 13 mau nanya, itu kan di yang negara-negara Four Tigers itu kenapa Cina itu nggak termasuk dalam Four Tigers gitu? Kenapa malah Hong Kong gitu? Ya, itu aja sih yang mau ditanyain. Terima kasih. Makasih kelompok 13 atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang kita tahu, Four Asian Tigers itu kan terdiri dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan. Kenapa sih alasan Cina tuh nggak masuk ke Four Tigers? Karena seperti yang kita tahu, Cina dan Taiwan itu hubungannya kurang baik. Dan dengan alasan yang sama juga, Taiwan nggak bisa masuk ke PBB. Itu sih. Udah, Kak. Oh gitu doang ya? Oh iya. Makasih ya. Ini udah terjawab semua ya pertanyaannya. Terima kasih buat Mulia sama Miftah udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan sama menjelaskan materi hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah bertanya dan sudah join ke pertemuan hari ini. Udah nggak ada apa lagi sih, ya udah boleh selesai. Makasih ya teman-teman, semoga tadi ilmunya bisa nyampe ke kalian. Boleh kan ya? Udah boleh. Makasih Makasih ya semuanya. Yuk. Yuk, sama-sama.